Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Bapak Ahmad Sukino yang saya hormati, saya sayangi dan saya banggakan. Ya, sama, saya juga menyayangi kamu, menghormati kamu. Ya. Perkenalkan, nama saya Mulyono Pak dari Tirtomoyo. Tirtomoyo. Ya. Ya, mari. Sesuai dengan brosur bahwa anak yang durhaka adalah anak yang tidak mentaati perintah orang tua Selama benar. dan berkata yang tidak disukai oleh orang tua serta menyakiti hati orang tua. Saya dibesarkan oleh orang tua yang kental sekali dengan adat Jawa, Pak. Sampai sekarang pun saya masih berkumpul dengan orang tua yang kental sekali dengan adat Jawa. Orang tua saya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Syahadat pun saya nggak pernah mendengarkan, Pak. Nah, dia sering menyuruh sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan, dan saya juga sering tidak menghiraukan begitu, Pak. Serta saya pernah berkata bahwa kalau ada urusan yang berhubungan dengan saya, istri saya dan anak saya minta tolong untuk bermusyawarah dulu dengan saya. Itu dianggap menyakitkan, Pak. Ya. Nah, apakah saya ini termasuk anak yang durhaka, Pak? Karena tidak mentaati perintah orang tua tersebut. Perintah orang tua misalnya apa itu? Misalnya suruh mewakili, dulu saya seorang suka yang ujut-ujut, Pak. Ya, terus? Ya, tapi sekarang enggak, Pak. Juga suka mimpin tahlilan itu, kondangan gitu, suka suruh mewakilinya. Mewakili tahlilan gitu? Untuk datang ya, gitu. Dan saya sekarang udah mulai sedikit demi sedikit meninggalkannya, gitu, Pak. Ya. Dan Kenapa? juga orang tua saya ini suka sekali dengan hitung-hitung hari baik, hari jelek gitu. Bahkan ya. ada tetangga yang kalau ada mau hajatan itu sering bertanya ke orang tua saya itu. Nah, ke dukun juga senang dia, Pak. Ya, gitu. ya. Sehingga saya sering menolak perintahnya juga sering dianggapnya menyakitkan hati gitu. Nah, apakah saya ini termasuk anak yang durhaka begitu, Pak? Yang kedua, Pak, tentang tahlilan, Pak. Tahlilan itu yang Bapak terangkan sering terjadi tahlilan itu karena ingin mengirimkan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Nah, yang sering diterangkan begitu. Nah, tapi kalau misalkan kita membaca tahlil itu dalam rangka misalkan saya habis sholat maghrib begitu, Pak, sambil menunggu datangnya sholat isya tiba. Nah, karena menunggu tengah waktu itu lalu saya membaca surat tahlil itu, Pak. Tahlil, kemudian kalau ada waktu kita lanjutkan dengan yasin. Apakah itu ada tuntunannya atau tidak, dan boleh atau tidak begitu, Pak? Nah, yang ketiga, saya ini punya anak cacat, Pak, ya. Ya. Anak saya cacat itu sehingga walaupun saya orang tua, saya tetap berusaha untuk memberi kesembuhan, mencarikan obatnya gitu, Pak. Sehingga sekarang ini saya terlilit utang dan saya juga punya anak yang lain yang ada jauh gitu, Pak, karena bercerai. Nah, karena saya dalam keadaan lilitan utang ini, saya tidak bisa menafkahi anak saya yang jauh gitu, Pak. Nah, apakah saya ini juga termasuk orang tua yang zalim gitu? Cuman itu yang saya tanyakan, dan ini ada yang menyambung, Pak. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sini, Pak. warahmatullahi. Nyambungnya nanti, Pak. Tidak, terus jawab, boleh? Apa? Oh, boleh, monggo. Sambungannya apa? Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanto dari Binaan Majenang. Oh, nek sambungane kuwi. Wonogiri karo Majenang apa nyambung? Ya, coba. Nyambung, Pak. Ya. Pertanyaan langsung, Pak. Ini saya sebagai tukang servis, Pak. Servis Saya kadang mendapat order gitu, Servis apa? servis parabola atau yang berhubungan dengan elektronik lah. Ya. Terus suatu saat konsumen nanya, pinten Mas? Aku loh, 50 mawon lah. Tapi ternyata orang itu ngasihnya cuma 30, Pak. Ya sedikit kecewa lah, Pak, ya. Wong itu memang cuma salah satu-satunya sawah saya di situ, Pak. Jadi untuk kedepannya, Pak, seumpama orang tersebut itu ada kerusakan, apakah saya salah kalau saya tidak melayani permintaannya itu? Terus? Yang kedua, Pak, benar atau salah apabila kita sedekah atau infak dengan mengharapkan kita mendapat rezeki yang berlipat ganda?
Yang ketiga, Pak Ustadz pernah menerangkan bahwa Rasulullah SAW menangis saat memintakan ampun buat ibunya yang sudah meninggal. Apakah ada dalil yang menerangkan mengapa ibu Nabi tidak boleh dimintakan ampun? Begitu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari Pak Mulyono, apa yang Bapak lakukan tadi insya Allah tidak termasuk durhaka kepada orang tua. Ya, justru kalau kamu mengikuti perintah orang tuamu, kamu termasuk orang dolim. Karena perintah orang tua, ya siapa aja lah, tidak boleh ditaati selama perintahnya itu ya bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Kalau dalam surat Tobat 23 tadi, kalau perintahnya itu dia memilih jalan kekafiran daripada jalan keimanan. Ya. Samping itu Allah jelaskan ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan yang baru saja kita bahas tadi. Nah, perintah orang tuanya suruh makili. Yang kamu tahu itu tidak dibenarkan, tidak usah mau. Nah, kalau dia begitu kongkon wong tua kok ora gelem menyakitkan hati diterangke. Pak, nek didhawuhi sanese yang bukan begitu-begitu saya mau. Tapi hal yang itu karena ada kaitannya dengan agama, saya melihat itu menyimpang dari tuntunan agama, maka saya tidak mau melaksanakannya. Nah, perkara dia tetap sakit hati tidak masalah. Ya, tidak dosa. Ada ke orang suka judi, ya, harus main judi, bila di rumahnya situ kartunya ketrisut, leh tukono kartu kono gue main judi, tidak mau mesti gedeng aja nah. Kalau bapak mau belikan kartu untuk main judi, sing ngarep judi sudah datang, alatnya hilang, ya tukok neng warung tidak mau. Kira-kira orang tuamu marah nggak? Marah. Tapi kalau kamu mau, itu namanya ta'awanu 'alal ismi, bantu membantu dalam perbuatan dosa, dilarang oleh Allah itu. Ya, dimarah oleh orang tuamu tapi tidak dimarah oleh Allah. Nah, jadi kalau yang Bapak tanyakan itu insya Allah tidak termasuk orang yang durhaka. Kemudian kalau masalah tadi anaknya cacat, bagaimanapun juga ya kepingin untuk sembuh sudah, ya. Maka dari itu bagaimana? Apa yang begitu itu termasuk zalim kita? Ya kalau memang tidak ada kemampuan menurut kemampuannya. Allah itu mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya yang di luar kemampuan. Kita sudah berusaha semaksimalnya, kemampuannya hanya itu. Sampai kepada istri pun begitu kok. Berikan makan istrimu kalau kamu makan. Berikan pakaian istrimu kalau kamu berpakaian. Maksudnya suami itu mempunyai kewajiban memberi nafkah, makan, pakaian dan sebagainya menurut kemampuan. Nah kalau kamu sendiri tidak makan, mau memberi makan istrimu bagaimana? Nah itu maksudnya, itu mengandung arti bahwa suami memberikan nafkah kepada anak istrinya itu menurut kemampuannya. Lah kalau kamu mampu tidak memberikan nafkah, zalim. Kalau memang kamu tidak mampu, ya kebetulan pegawai pekerjaannya harian, hari itu tidak ada orang yang menyuruh sehingga tidak ada hasil, minta ya tidak bisa seperti kemarin, tidak berdosa, tidak. Kecuali kalau memang mengabaikan, itu kan tidak mengabaikan memang menurut kemampuannya. Insya Allah tidak dzalil. Kemudian masalah tahlil tadi. Kalau kamu membaca tahlil menunggu jamaah sholat atau sesudah sholat atau jangankan kok di masjid sholat, kamu naik kendaraan, naik bis, naik apa panjang jalan kamu tahlil boleh itu bukan dilarang, malah diperintahkan. Allah memerintahkan, ya, uzkurullah dzikran
katsira. Zikirlah kepada Allah zikir yang sebanyak-banyaknya. Sedang afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal zikir itu ketahuilah zikir yang paling afdal itu adalah zikir tahlil. Tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Kalau itu kamu baca sebanyak-banyaknya itu yang paling afdal. Kapan dibaca? Kapan saja boleh. Bar sholat boleh, mau sholat boleh, mau tidur boleh, gitu. Kendaraan naik kendaraan boleh, apa boleh? Boleh. Nah, itu malah diperintahkan. Jelas perintahnya. Nah, itu ya. Jadi lain dengan zikir yang tahlil ganjarannya dikirim orang mati, itu tidak ada tuntunannya kalau begitu. Nah, maka kalau begitu jangan tanya boleh apa tidak, ya. Jangan boleh apa tidak. Tapi kalau zikir tahlil tadi tidak ada kaitannya dengan orang-orang mati, ya, yang sudah saya ketahui yang ada kaitannya dengan mati itu bukan orang mati, tapi orang yang akan mati. Kalau akan mati malah suruh mentahlilkan. Itu Nabi kita mengatakan begitu. Laqin mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan mati di antara kamu dengan tahlil. Tidak nunggoni wong sekaratul maut dibacakan la ilaha illallah. La ilaha illallah didekatkan di telinganya biar dia bisa menirukannya. Sebab itu ada harapan. Nabi kita mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya membaca la ilaha illallah terus mati, tidak ada ucapan-ucapan lain, mati masuk surga. Maka ini orang sakaratul maut dituntun suruh baca la ilaha illallah dengan harapan mudah-mudahan kalimat yang keluar dari ucapannya terakhir itu la ilaha illallah terus mati, dia masuk surga. Tapi kalau sudah mati kamu tahlilkan, tidak ada manfaatnya, dia tidak bisa nirukan, ngrungokke wis ora iso. Nah, namun demikian, saudara-saudara kita yang masih berkeyakinan mentahlilkan orang yang sudah mati, silahkan. Ya, hanya kalau saya tidak mau melaksanakan seperti itu karena yang saya ketahui tahlilkan itu orang yang akan mati. Itu dah. Nah, itu tidak usah dipertentangkan. Lah kok ngarep mati buat tahlil ke? Ya dalilnya ini. Nek mati aku ora tahlil. Ya, nek mati ya sebagai aku. Ya gitu. Tahlil nek mati ya sudah pembagian toh. Nek arep mati saya, nek mati bagianmu. Kalau saya tahlil akan mati dalilnya ini, lah nek kowe dalilmu mbuh aku ora ngerti. Tapi mungkin saya belum tahu, kamu sudah tahu. Sedang saya berprinsip wala takfu ma laisa laka bihi. Jangan melakukan perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Mengapa kamu tidak mau diajak mentahlilkan orang yang sudah mati? Saya belum tahu ilmunya. Karena belum tahu ilmunya, maka tidak menyalahkan kamu juga begitu. Saya berprasangka baik, mestinya kamu sudah tahu ilmunya. Saya yang belum tahu, maka kamu yang sudah tahu laksanakan. Saya yang belum tahu tidak usah melaksanakan. Yang saya ketahui tahlil itu kalau orang akan mati, itu yang saya ketahui. Maka kalau tuni orang sakaratul maut saya tahlil ketika itu. Nebis mati tidak tahu saya dalilnya. Nah, sebenarnya agama Islam itu kan jelas kan, perasaan data perdebatan. Ya, tahlil itu rasa nganggo ilmu kan apik toh. Iya apik. Tahlil itu benar paling afdol, zikir paling afdol kok. Nek mbok gathuke kuwi mau dadi ora apik. Ya ta? Doa itu apik, doa apik enggak? Ning ora mbok terpke pase ora apik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah rahmatmu kepadaku ya Allah. Lah kok kamu baca mau masuk WC? Doanya apik ora? Apik, minta dibukakan rahmat kok. Ya. Tapi kalau terpane nek kamu mau masuk masjid, bacaannya Allah maftahli apa? Doa itu bagus nek mbok arep mlebu WC donga kuwi ora apik. WC dudu nggon rahmat.
Lah bareng ngaluk masuk masjid malah doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Lah kowe donga iki pancen apik ning nek diterapkan bukan pada tempatnya, nah ora apik dadine. Terus yang ketiga apalagi? Ya udah ini ya. Sekarang Pak Susanto tidak melayani permintaan ulangan, ya boleh aja nek dititeni wonge kuwi. Ya. Ya kudune dilayani tapi janji dhisik, bayar dulu Pak, gitu loh. Biayanya beri kok tak delok rusak iki kok bayare semene. Bayar sik. Jadi karep sik emoh engko ndak kaya dek ben gitu loh. Gitu. Dek ben. Nah ternyata kamu memperkirakan rusaknya itu ya kamu anggap kecil dan biaya itu ngapane biayanya 50, ternyata rusaknya lebih kecil. Orang nanti 30 wis ramu nya niki turah pun 30 pun cukup. Nah itu bagus itu nek turah balekke, nek kurang jaluk gitu loh. Andepen kurang jaluk ra entuk ya wis saiki wegah nggarap gaweanmu. Nggak apa-apa itu, tapi terus terang. Hendaknya kan dia lebih ngerti juga kayaknya. Akhirnya mungkin ya, mosok karo konco, iya koncoi gawean karo duite dudu konco gitu. Nek koncoi wonge nek duit iki dudu konco, iki tak butuhke. Ya ta, lah tenagaku mbok butuhke, lah gitu. Saling memberi. Rasulullah menangis. Oh ya, infak dulu ya. Sedekah infak itu akan ini memang janji Allah begitu. Ingat infaknya untuk apa? Kalau infaknya fisabilillah, janjinya Allah akan mengganti yang lebih banyak. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min khairin, ya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Ya, siapa menginfakkan sesuatu di jalan Allah itu Allah akan menggantikannya. Wa may yuqridullah qardan hasanan fayudhaifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa meminjami Allah, artinya infak di jalan Allah itu sampai Allah mengatakan meminjami Allah. Barang siapa meminjami Allah maksudnya menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah akan mengganti dengan lipat ganda yang banyak, ad'afan katsira. Itu janji Allah. Nah, itulah memang janji Allah begitu. Lipat ganda yang banyak itu tidak mesti ya wujudnya dua uang. Saya beri infak 100.000 nanti akan diijoli 100 juta. Ora Kanjeng. Dimas Kanjeng kan itu. Allah enggak gitu. Ganti Allah yang diberikan kepada kamu itu bisa wujud kesehatan, ya, selamat dari musibah, ya, diberi kesehatan dirinya, istrinya, anak-anaknya, karena kamu infak pada jalan Allah tadi kesehatan. Nah, berapa nilai kesehatan? Nah, maka akan diganti oleh Allah. Gantinya Allah tidak mesti duit kayak duit, enggak, lebih banyak. Nah itu kita yakin itu janji Allah itu. Ya kemudian Rasulullah menangis ketika mendoakan ibunya tidak boleh. Itu betul. Ada hadisnya sudah berulang kali dibaca. Ada. Rupanya orang baru kamu ya. Orang baru. Ya kenapanya nggak tahu kita. Hanya dalam hadis itu dijelaskan Nabi tahu-tahu di tempat kubur ibunya menangis. Sahabat yang sekelilingnya tanya, mengapa ya Rasulullah engkau menangis? Ya, kalau boleh tahu, kalau memang boleh tahu dia menangis, saya akan ikut menangis. Apa yang menyebabkan kamu menangis? Rasulullah mengatakan, saya memohonkan ampun ibuku kepada Allah tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Tapi saya menziarahi kubur ibuku, Allah memperkenankan. Nah, Nabi tidak menjelaskan apanya, ya. Nah, jadi Nabi aja mendoakan ibunya tidak boleh, ya. Bolehnya menziarahi kuburnya,
Karena ziarah kubur itu bermanfaat bagi kamu yang berziarah itu. Manfaatnya apa? Tadzkiratan lil maut, mengingatkan kamu nanti juga akan mati seperti yang dikubur itu. Kalau yang di dalam ayat-ayat Al-Quran, orang Islam memang tidak membolehkan mendoakan orang yang sudah mati yang bukan Islam. Coba dibaca 184 itu, surat Taubat itu ya. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan solat untuk seorang yang mati di antara mereka, yakni orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri, yakni mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Rasulullah itu diterang oleh Allah, hei Muhammad, jangan kamu mencolatkan orang yang musyrik, kafir, ya, yang mati, jangan kamu sholatkan selama-lamanya. Selama-lamanya. Tambah lagi, wala taqum ala qabrihi, jangan kamu berdiri di atas kuburnya untuk berdoa, mendoakan. Karena biasa kan Rasulullah kalau mengkuburkan orang sudah mati, orang Islam ya, Nabi itu mengajak yang hadir, yang layak tadi setelah mayat dikuburkan, ya, Nabi memintakan is'alu sabit wa qauli sabit. Mintakanlah, ya, orang yang sudah mati saat ini itu ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat. Maka dari itu dalam keadaan ini mohonkan ketetapan iman dan mohonkan ampun. Jadi mohonkan ampun kepada Allah dan mohonkan ketetapan. Maka sambil berdiri itu, ya berdiri sebelum meninggalkan mayat yang dikubur tadi, dituntunkan baca itu doa si mayit tadi, Allahumma firlahu wa tsabbithu, ya, mohonkanlah ampun kepada Allah dan berilah ketetapan. Itu sambil berdiri terus pulang, yang layat-layat itu. Maka di sini mensolatkannya ya dilarang, berdiri mendoakan kan yang dilarang. Mengapa dilarang? Innahum kafaru billah wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Mengapa dilarang didoakan, dilarang disolatkan? Karena dia kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulullah, dan mati dalam keadaan fasik. Lah orang begitu jangan didoakan, jangan disolatkan. Lah kok tidak boleh apa, ibunya Nabi seperti itu? Tidak dijelaskan, hanya Nabi tidak boleh mendoakan ibunya. Udah, ya, tidak boleh mendoakan ibunya, ya sudah, ibu tidak boleh, walaupun tidak jelaskan. Lah kalau kita mendoakan ibunya Nabi boleh enggak? Lewong Nabi aja enggak boleh, kok kita mendoakan ibu. Kita tidak boleh mendoakan itu kalau orang itu mati dalam keadaan kafir, ketika hidupnya tidak sholat, tidak boleh didoakan.